Kita lanjutkan dialog saya ini ke Bang Margarito. Bang Margarito, apa yang tadi menjadi kekhawatiran dari Mbak Titi. Tapi artinya KPU sendiri ini sebenarnya sudah paham betul kan dari konstitusi dan akan mengikuti apa yang sudah menjadi aturan ataupun yang diputuskan dalam MK. Walaupun presidennya banyak tuh Bang. Iya, mereka ketakutan juga kan. Pernah kemarin apa 2 hari yang lalu kita di sini itu. Saya bilang kalau saya nggak konsultasi loh. Kalau saya bilang, Anda nggak usah konsultasi, bikin aja deh. Tapi sebenarnya sah tidak kalau bilang, tidak konsultasi? Enggak, masalahnya mereka udah pernah dikasih sanksi secara etik itu gitu kan. Jadi ya pada ketakutan, nggak mau Bang, kita mesti konsultasi. Jadi dapat dipastikan mereka akan berkonsultasi. Dan saya yakin mereka dengan presiden yang kemarin itu yang mereka sudah dikasih sanksi etik itu akan membuat mereka tidak berani macam-macam deh. Yakin saya itu, mereka nggak bakalan macam-macam. Karena mereka udah belum lama kok ini. Dari Pilpres kemarin kan, ke sini kan belum beberapa hari. Apalagi Bang Habib juga tadi bisa menjamin bahwa akan sesuai dengan apa yang diputuskan dalam MK. Oh iya, begitu. Pasti. Dan saya tidak mungkin lah itu mereka keluar dari dari rules yang ada gitu, hukum yang sudah ada, terang benerang kayak begitu kan. Apalagi memang sekarang ini ada masalah loh kalau saya setuju lah gitu ya. Walaupun ya secara konseptual saya itu berada dalam secara akademik dan secara konseptual saya itu berada dalam posisi khusus mengenai hukum di putusan-putusan hakim gitu ya. Bagi saya hukum dalam putusan hakim itu diamar. Nah ini pendapat itu kalau yang mereka bilang ini kan bola-balik dipertimbangkan gitu. Itu pendapat hukum, pendapatnya menjadi fondasi dari amar gitu. Seharusnya yang dipakai adalah amar. Tapi memang di dalam kasus ini ada masalah memang. Kalau kita pakai full yang Mahkamah Agung. Kalau besok itu orang baru 29 tahun atau 29 tahun katakanlah begitu ya. Terus pelantikan kan 30. Dia punya mesti 30. Bagaimana kalau jadi orang mendaftar itu kan bisa 29 tahun 6 bulan misalnya. Berapa bulan? Misalnya begitu. Anda bisa proyeksi kapan pelantikannya. Nah kalau katakanlah kalau KPU proyeksi ini tidak akan ada sengketa atau sengketa lagi, sengketa paling cukup berlangsung 4 bulan. Yang dikhawatirkan pada saat pendaftaran belum 30, tapi pas pelantikan sudah 30 gitu maksudnya. Misalnya pelantikan belum sampai juga. Karena tidak ada jaminan kapan akan dilantik begitu tadi. Misalnya, apakah orang ini akan dibatalkan dalam pendaftaran? Itu problem tuh. Karena kalau daftar kan terserah tuh, yang penting pelantikan, umurnya 30. Pelantikan misalnya karena tidak ada sengketa, kalau tidak salah di Perpres mengenai pelantikan gubernur, bupati, dan wali kota itu, yang tidak ada sengketa akan dilantik pada tanggal 7 Februari. Kalau pada tanggal 7 Februari itu, kan kalau dia baru 29 tahun 6 bulan misalnya, tanggal 7 Februari itu kan dia belum 30 tahun tuh. Nah, bagaimana pendaftaran ini? Iya, itu dia. Itu ada problem. Nah, di titik itu memang kita mesti bicara mengenai apa tadi yang bilang itu kemanfaatan itu. Saya rasa itu masuk akal gitu. Sehingga dengan itu ya kita mesti dapat menerima begitu ya. Tapi di masa depan menurut saya kita mesti lebih tertib deh. Soal? Misalnya begini nih, ini dalam soal ini gitu ya. Kan semua orang yang belajar hukum, ya, terutama belajar tata negara dan administrasi negara begitu ya. Authority itu hanya bersumber dari undang-undang, wewenang gitu ya. Hanya dari undang-undang dan atau undang-undang dasar. Apapun itu. Nah, sekali lagi gitu ya, undang-undang dasar itu memberikan wewenang Mahkamah Konstitusi itu menguji, bukan membuat. Membuat itu mereka ini yang punya. Mahkamah Konstitusi cuma nguji. Bola-balik orang mengatakan itu negatif legislator gitu ya. Ada cuma memberikan makna doang. Tidak bikin norma baru gitu. Nah, kita mesti tertib juga. Jadi jangan wewenangnya DPR, wewenang DPR diambil oleh Mahkamah Agung. Atau justru sebaliknya. Ya begitu sebaliknya gitu. Nah, kita mesti tertib di situ. Hanya itu cara kita menciptakan negara yang sehat itu. Kita tidak bisa berdalih dengan demokrasi nggak bisa juga. Demokrasi itu mesti kita kerangkakan dalam hukum dan begitulah yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Dasar.
Termasuk Jadi di masa akan datang kita mesti tertib nih. Tadi saya bilang sebentar sama Bib, kita mesti tertibkan ini cara kita bernegara ini, terutama yang soal mengambil wewenang ini gitu ya. Saya tahu orang-orang bolak-balik mengatakan, menjelaskan mereka itu dengan ini judicial activism, orang tidak pernah bicara mengenai judicial restriction. Ada juga loh, ada kalau ini kita bicara paham gitu ya, ini kan paham-paham orang. Di atas itu semua kan namanya kita bernegara, dan tadi saya bilang rule of law, salah satu elemennya adalah prosedur. Prosedur itu mengharuskan setiap aparatur negara itu by law. Ya, tapi kan tadi saya sampaikan Bang Habib nih, paling tidak akan mengawal nanti KPU melaksanakan ini dengan tertib juga ya. Kapan Bang rencananya konsultasi akan dilaksanakan? Saya hari Jumat ini kan hari fraksi, jadi tidak ada kegiatan komisi setahu saya. Sekitar hari Senin. Jadi hari itu dikonsultasikan langsung berlaku menjadi pedoman untuk pelaksanaan pendaftaran tersebut ya, hari Selasanya. Oke, jadi hari Senin konsultasinya dan akan langsung berlaku pada hari Senin. Saya nggak tahu persis ya, apakah hari ini ada rapat, tapi biasanya kalau hari Jumat ini hari fraksi, jadi tidak ada rapat komisi. Jadi, kemungkinan besar Senin ya Bang ya. Yeah. Dan usai kemudian diputuskan itu harusnya seperti tadi disampaikan oleh Mbak Titi ya, beberapa KPU daerah juga kemudian harus mengumumkan terlebih dahulu aturan PKPU itu. Ya itu kan tinggal mengikuti, ya pasti dapat dipastikan seperti itu. Oke, DPR mengawal hal itu ya? Iya, akan mengawal ya. Baik, kita ke Mbak Titi. Mbak Titi, itu tadi juga sudah disampaikan oleh Bang Habib, sudah ada jaminan paling tidak akan kemana-mana, akan sesuai dengan apa yang diputuskan dalam MK, Mbak Titi. Dan akan disampaikan konsultasinya pada hari Senin, kemungkinan karena rencananya memang diberlakukan ataupun paling tidak disampaikan pada hari Senin. Ya, sebagai sesama wong kito ya, kalau saya percaya kepada Bang Habib, karena biasanya Bang Habib ini komitmen sama apa yang disampaikan. Tapi lagi-lagi karena ini proses formal bernegara, tentu kita harus memastikan KPU. Jadi besok itu adalah salah satu parameter yang paling konkret. Kalau kita kan sekarang sedang bicara narasi-narasinya gitu ya, besok itu konkretnya. Nah, kalau memang besok KPU ikut, ya berarti memang betul putusan Mahkamah Konstitusi itu dilaksanakan. Saya juga setuju tadi dengan Bang Habib, harganya terlalu mahal. Kalau dipaksakan menyimpangi lagi putusan Mahkamah Konstitusi, saya sendiri bilang bahwa putusan MK nomor 60, nomor 70 itu adalah kado manis akhir periode kedua Jokowi dan awal yang indah bagi awal kepemimpinan Pak Prabowo. Karena demokrasi kita, pemilu kita lebih inklusif, lebih beragam pilihan, dan mudah-mudahan demokrasi yang sehat ini juga berujung sampai 2024 dan juga diduplikasi di Pilpres, akhirnya Partai Gerindra nanti bisa mengusung sendiri kader terbaiknya tanpa harus disandera oleh pemaksaan koalisi, karena memang terpenuhi persyaratan dan kita bisa lebih punya kompetisi yang betul-betul menawarkan pilihan-pilihan terbaik dari anak bangsa yang jumlahnya ratusan juta ini. Seperti itu ya Mbak Titi ya. Nanti kita lihat bagaimana langkah yang diambil oleh KPU. Kita kawal bersama-sama Mbak Titi. Terima kasih banyak Mbak Titi. Bang Habib, terima kasih. Bang Margaret, terima kasih. Ya, kami akan jeda terlebih dahulu, pemirsa. Saat lagi kami akan hadirkan informasi untuk Anda. Kita akan bahas diskusi juga kemarin. Jadi gimana nih Pilkada Jakarta? Ramai juga nih menjadi pembincangan ya itu kemarin dia. PDIP akankah kemudian mengusung Anies Baswedan? Nah, itu akan kita bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kami segera kembali.